Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Lintang Ayu Intania dengan NIM 191600011 dari akuntansi C 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan subsektor perusahaan sawit atau CPO yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2021. Latar belakang yang mendasari penelitian ini yaitu suatu perusahaan dapat meningkatkan nilai apabila pengelolaannya menerapkan manajemen yang baik dan pada syarat yang sehat. Pada dasarnya, informasi mengenai kondisi kesehatan kinerja keuangan sangat diperlukan bagi perusahaan. Karena berhasil tidaknya perusahaan tergantung pada kondisi keuangan perusahaan yang disusun dalam laporan keuangan. Para analis laporan keuangan biasanya menggunakan rasio keuangan untuk mengetahui dan membandingkan kondisi keuangan antar perusahaan dalam suatu industri. Ada beberapa rasio keuangan, yaitu yang pertama rasio solvabilitas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio likuiditas, dan yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Dalam analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan suatu gambaran perusahaan yang sebenarnya. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dengan menganalisa laporan keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas. Sedangkan untuk mengetahui perusahaan yang menunjukkan kinerja yang baik, yaitu pada saat perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajiban-kewajibannya. Berikut yaitu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat kesehatan keuangan pada perusahaan sawit atau CPO pada periode 2018 sampai 2021. Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan pada perusahaan sawit atau CPO pada periode 2018 sampai 2021. Dan yang ketiga, apakah profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap tingkat kesehatan keuangan pada perusahaan sawit atau CPO pada periode 2018 sampai 2021. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tingkat kesehatan keuangan pada perusahaan sawit atau CPO yang terdaftar pada BEI tahun 2018 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap tingkat kesehatan keuangan pada perusahaan sawit atau CPO yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2021. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap tingkat kesehatan keuangan pada perusahaan sawit atau CPO yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan suatu sumber dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu diharapkan dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui perkembangan perusahaan dan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan perusahaan dikatakan sehat atau tidak. Yaitu yang ketiga, diharapkan bahwasanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan perbandingan
dalam penelitian di bidang yang sama. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan atau bahan referensi yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu yang pertama dari Putri Hidayatul Fajri tahun 2016 dengan judul Analisis Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dari hasil penelitiannya yaitu mengatakan bahwasanya profitabilitas pada net profit margin, return on asset, gross profit margin dikatakan efisien atau signifikan. Sedangkan pada return on equity dikatakan tidak efisien atau tidak signifikan. Pada hasil likuiditas, pada current ratio dikatakan illiquid, sedangkan pada quick ratio dikatakan liquid. Yang kedua, pada penelitian Tria Sesiyarta pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian ini pada UJT bahwa koefisien return, koefisien variabel ROA size, koefisien variabel CAR size pada variabel profitabilitas dan variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ada beberapa landasan teori dalam penelitian ini, yaitu yang pertama menggunakan signaling teori, yang merupakan suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk ke investor bagaimana manajemen memandang prospek pada perusahaan. Yang kedua yaitu tingkat kesehatan keuangan perusahaan, yang merupakan kepentingan semua pihak, termasuk pemilik, pengelola perusahaan, atau masyarakat, dan menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku pada manajemen risiko. Yang ketiga yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak-pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Yang keempat ada profitabilitas, yang merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasi perusahaan. Yang kelima yaitu ada likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang dimilikinya dalam jangka pendek pada saat jatuh temponya. Pada slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kerangka konseptual. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwasanya H1 profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan secara parsial. Pada H2 menjelaskan bahwa likuiditas dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan secara parsial. Pada H3 yaitu menjelaskan bahwa profitabilitas dan likuiditas dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan secara simultan. Berikut hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas berpengaruh baik atau signifikan pada tingkat kesehatan keuangan perusahaan pada perusahaan sawit atau CPO yang terdaftar pada BEI tahun 2018 sampai 2021. Yang kedua yaitu rasio likuiditas berpengaruh baik dan signifikan terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan pada perusahaan sawit atau CPO yang terdaftar pada BEI tahun 2018 sampai 2021. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas dan likuiditas berpengaruh baik dan signifikan terhadap tingkat
kesehatan keuangan perusahaan pada perusahaan sawit atau CPO yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian, yaitu yang pertama profitabilitas dan likuiditas mengarah kepada tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu mencari populasi dan sampel penelitian dengan mencari data laporan keuangan pada perusahaan sawit atau CPO yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Selanjutnya, mengumpulkan data secara dokumentasi. Setelah pengumpulan data menggunakan dokumentasi, data tersebut dianalisa menggunakan analisa regresi linear berganda, kemudian menggunakan uji hasil klasik dengan menguji hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Setelah analisis data, akan menghasilkan hasil penelitian. Yang selanjutnya yaitu menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut serta memberikan saran pada penelitian. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang populasi sampel dan teknik pengumpulan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Pada penelitian ini yaitu menggunakan 24 perusahaan sawit atau CPO yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan 5 sampel dari 14 sampel perusahaan sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria. Kemudian, teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling. Purposive sampling di sini merupakan teknik pengumpulan sampel sumber data dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang variabel penelitian. Variabel penelitian ada dua macam, yaitu yang pertama variabel dependen atau Y, yang kedua variabel independen atau X. Variabel dependen merupakan variabel yang biasanya disebut variabel terikat yang dipengaruhi. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Sedangkan variabel independen merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya. Variabel independen pada penelitian ini yaitu profitabilitas sebagai X1 dan likuiditas sebagai X2. Berikut penjelasan tentang teknik analisa data, yaitu yang pertama, analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Y sebagai tingkat kesehatan keuangan, A sebagai konstanta, koefisien 1 sebagai regresi profitabilitas, koefisien 2 sebagai regresi likuiditas, X1 sebagai profitabilitas, X2 sebagai likuiditas, E sebagai error. Yang kedua yaitu teknik analisa data menggunakan uji T. Pada pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel antara variabel independen dan variabel dependen. Uji T dapat dilihat pada profitabilitas jika H0 ditolak dan HA diterima atau hipotesis didukung oleh data jika nilai signifikan atau p-value di bawah 5% dan sebaliknya. Teknik analisa data yang ketiga yaitu menggunakan uji F. Pada pengujian ini digunakan dengan melihat nilai signifikasi F pada output hasil regresi dengan signifikasi level 0,5. Apabila nilai signifikasi lebih besar dari konstanta, maka koefisien ditolak. Jika lebih kecil dari konstanta, maka hipotesis diterima, yakni model uji regresi adalah dinyatakan baik.
Demikian presentasi proposal penelitian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf, serta saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.